maba nanti kalian harus tetap semangat ya. Karena kalian bakal dituntun oleh Bang Rija. Kalian gak usah khawatir kalau misal nanti kalian ke depan mikir kalian itu hilang arah atau segala macam, selalu ada Bang Rija. Itu dia. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abid Jaben Amri. Di sini saya sebagai host ingin menanyakan tentang program studi pendidikan agama Islam ya. Oke, di sini saya akan memanggil salah satu orang yang paling ternama lah di pendidikan agama Islam, yaitu Rijali. Ya Pak, sehat. Boleh dulu nih, kayaknya jauh nih rumahnya. Jauh aja ya. Mana tuh? Jepang ya kita ini. Makanya, ganteng banget ini. Udah ganteng ya gue. Wah, kacau. Siap dah. Boleh kenal dulu Bang, kita harus begini masalahnya. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Abang gimana? Sehat? Sehat. Gue kenalin diri nggak nih? Hah? Memperkenalkan diri dulu nggak? Boleh, Oke. boleh. Kenal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kenalin nama gue Muhammad Rijali Mungkin. Oke. Gue sebagai alhamdulillah dipilih sebagai ketua umum di pendidikan agama Islam. Asal gue di Depok. Oh, Depok. Depok. Sama kita Depok dong. Sama kita. Mana nih? Sawangan ini kita. Oh, Sawangan juga Bang. Pujuk. Sawang mana nih? Kita mah ini Pondok Petir kan. Oh, beda berarti kita. Oke deh, udah sudah. Kan Sawangan nih. Nah itu dia, pokoknya kita di Sawangan tempatnya. Udah itu aja kan? Ada lagi nggak? Ada itu aja lah. Atau mau kenalan pacar kamu boleh? Enggak, Masa ada pacar Bang? Udah ganteng ini. Di sini gue ingin menanya Bang. Iya gimana? Tentang personal Abang. Dari segi himpunan. Oh, lu ada pesona sama gue gitu maksudnya? Bukan masalah itu Bang, masalah itu. Ini kita memperkenalkan Abang lah. Oke. Gitu. Di sini saya ingin menanyakan Bang, dari pendidikan agama Islam. Nah, apa sih yang memotivasi Abang nih masuk di program studi pendidikan agama Islam? Motivasi buat gue Motivasi. gue pribadi ya. Kalau gue pribadi ya motivasi di gue untuk masuk ke PAI. Sebelumnya sih gue pengen masuk ke psikologi ya. Psikologi. Karena gue seneng banget nih ketika melihat karena di Indonesia itu kesehatan mental tuh sangat kurang gitu kan. Kesehatan mental itu banyak dari apalagi Gen Z ya. Gitu kan. Kesehatan mental tentang mental itu sangat menurun lah gitu kan. Jadi mereka itu ketika ada permasalahan masuk ke mental gitu. Oke. Nah, tadi pengen masuk psikologi, cuman kodar gue ketika gue melihat gue ke depannya gue bakal menjadi apa gitu kan. Karena alhamdulillah di keluarga gue kan punya yayasan untuk pesantren dan maka dari itulah gue pengen masuk PAI itu sendiri gitu kan. Untuk mengajar, lebih mengembangkan diri untuk mengajar. Itu sih. Dan motivasi yang kedua gue karena keinginan orang tua juga gitu kan. Oh, keinginan orang tua. Iya, orang tua ingin agar gue tuh biar menjadi guru yang ada SPD-nya gitu. Oh, SPD ya. Wah, berarti emang keren tuh kalau SPD tuh Bang. Itu dia. Nah, berarti kan Abang memilih program studi pendidikan agama Islam nih. Nah, di dalam pendidikan agama Islam itu apa sih Bang yang Abang pelajari selama Abang sampai saat ini di pendidikan agama Islam itu apa yang Abang pelajari? Nah, untuk pembelajaran di PAI itu sendiri ya, buat teman-teman di channel ini, sebenarnya PAI itu lebih ke pendidikan dan agama Islam. Nah, pendidikan ini kita bisa belajar di PAI ini tentang cara mengajar. Gitu kan. Nah, apalagi kan PAI ini pendidikan agama Islam ini kan nggak jauh-jauh gitu dari pelajaran agama gitu kan. Jadi teman-teman nanti ada yang mau masuk di teman-teman maba gitu kan, ada yang mau masuk di PAI dan lulusan dari pondok, insya Allah nggak bakalan susah gitu untuk gampang untuk matkulnya gitu, mata kuliahnya gitu kan. Karena ada beberapa matkul yang memang kita udah pelajari di pondok gitu kan. Karena kan gue juga lulusan pondok nih kan. Nah, lulusan pondok jadi ya sedikit paham dan nggak sedikit paham, maha paham banget gitu. Karena tinggal mengulang aja di semester 1 dan semester 2 gitu kan. Dan semester 3 dan 4 itu ya itu kita pelatihan untuk
lebih ke micro teaching, cara mengajar itu sih lebih ininya. Dan lulusan PAI ini sendiri pun paling lulusan dari PAI itu dia bisa mengajar di MTS, di MA yang lebih ke pendidikan agama Islam ya. Jaringannya banyak berarti Bang? Iya, banyak. Kalau Abang minum dulu Bang. Boleh minum dulu Bang lah, kita minum dulu ini jadinya. Manis banget Bang. Iya nih, nggak bener nih bikin nih. Nah, gue ingin menanya nih Bang, pernah nggak sih Abang ngerasain, wah gue kayaknya salah pilih jurusan nih? Karena kan orang tuh banyak begitu Bang. Abang saya juga pernah merasakan begitu kan, karena dia memilih ilmu komunikasi nih. Setelah dia jalan 5 semester, dia ngerasa kayak, wah gue salah pilih jurusan nih. Nah Abang untuk saat ini Abang merasakan nggak seperti itu? Untuk detik ini gue nggak ada ya. Nggak ada? Buat kayak merasa gue salah jurusan, enggak gitu. Karena emang yang pertama gue akan lebih ke pengen pendidikan agama Islam itu ya salah satunya buat menunjang gue gitu kan. Karena memang di rumah juga kan punya yayasan kan, jadi masa kalau saya gue masuk ke contoh masuk KPI gitu kan, gue dari mana ini untuk mengajar kan, betul. Makanya akhirnya gue lebih ke PAI itu sendiri gitu, mengajar gue. Dan yang bikin gue tetap di PAI itu ya motivasi dari orang tua sih itu sih. Motivasi berarti Bang? Motivasi buat dari orang tua untuk biar tetap di PAI gitu. Nah, ini kan Abang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Prodi Pendidikan Agama Islam nih Bang. Nah, Abang bisa jelasin nggak sekilas tentang Himpunan Pendidikan Agama Islam itu sendiri Bang? Nah, sebenarnya gini Bang, Himpunan PAI itu ada, itu sebenarnya untuk mewadahi Pak Camaba ini untuk lebih berkembang gitu sih. Karena mata kuliah yang nggak ada di pelajaran yang nggak ada di kelas itu kita bakal mengadakan di himpunan gitu kan. Seperti wawasan yang luas, kritis dan cakrawala berpikir gitu kan. Nah, makanya itu kita mewadahi nih di himpunan gitu, kayak tentang pendidikan. Kita jalur himpunan itu arahnya pendidikan gitu. Dan sosial gitu. Lebih ke sosial juga sih gitu. Nah, makanya itu himpunan PAI ini ada ya, salah satunya itu untuk menunjang Camaba ini yang belum tahu, biar kita bisa belajar bareng sama-sama sih. Gitu. Berarti nanti ke depan itu Maba nggak bakal bisa jalan sendiri gitu ya? Iya benar, pasti kita bakal nemenin gitu. Betul. Ketika mereka kesusahan, kayak contoh mereka belum bisa buat makalah. Betul. Kayak kita juga kan. Iya kaget, gitu kan. Iya kaget kita juga. Kaget gitu kan. Apalagi kan dari pondok pesantren kan. Betul. Kalau anak pondok pesantren kan buta dengan laptop gitu sosmed lah gitu Bang ya. Betul. Ya, gue bukannya merendahkan ya. Soalnya gue juga gitu. Iya sama merasakan gitu Bang. Gue juga dari pondok, gue nggak bisa bikin makalah, nggak bisa. Tapi kalau saya ada kemauan buat belajar, pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Nah berarti menarik ya Bang ya dari program sendiri. Nah apa sih Bang program unggul di pendidikan agama Islam itu sendiri itu apa Bang? Program unggulnya itu sempat gue baca, dia itu dapat meraih peringkat berapa gitu untuk dapatkan sebuah medali di PAI itu tentang akreditasi yang terbaik di PAI gitu. Makanya PAI kan akreditasinya baik ya. Terbaik atau baik ya? Gue juga lupa nih. Saya juga nggak baca tuh masalah itu. Iya. Itu dia. Ya makanya teman-teman bisa cek kan di Google-nya FAI itu kan. Itu sih keunggulannya ya. Itu akreditasi yang baik. Dia bisa menunjang gitu loh. Bisa menunjang diri kita buat lebih ke cara gimana mengajar, gimana untuk kita berinteraksi gitu. Betul. Komunikasi pun ada gitu. Kita juga komunikasi di PAI pun ada gitu. Gitu sih Bang. Nah, boleh nggak sih Bang Abang ceritain sedikit selama Abang menjadi mahasiswa program studi di pendidikan agama Islam, dari segi pembelajaran Abang, cara tata masuk kelas, ya kita tahulah sebagai anak pondok pesantren kan alumni, gimana kita cara beradab pada dosen. Kita ya dari segi kelas pun juga gimana Bang selama
sebagai mahasiswa di prodi agama Islam ini gimana? Oh iya, kalau gue pribadi ya, kalau gue punya konten kehidupan ya, konten acara gitu. Wah, kelas itu bang. Kalau gitu, jadi di jam segini gue harus ngapain, jam segini gue harus ngapain gitu. Karena gue pun kehidupan gue sehari gue ini, gue nggak cuma kuliah gitu kan. Karena gue ada mengajar juga di suatu pondok pesantren di yayasan gue pribadi. Jadinya, jadi gue bisa menata waktu gitu kan. Oke. Terus abis itu untuk masuk kelas kita biasanya 15 menit atau 10 menit sebelum adanya kelas ya kita berusaha buat masuk gitu. Dan di dalam kelas pun karena gini, sistem perkuliahan sama sistem SMA itu beda gitu kan. Oh beda. Kan kalau sistem SMA itu gue yang menjelaskan kan. Iya betul. Kalau di perkuliahan kan rata-rata kan kita yang maju presentasi dan nah di situ ya tempat kita untuk mengembangkan cakrawala berpikir kita gitu kan, lebih kritis, terus abis itu lebih ke banyak tanya gitu. Karena menurut gua pertanyaan itu gak ada yang salah gitu kan. Benar semua gitu. Jadi walaupun dia jauh dari tema yang kita pelajari itu nggak apa-apa menurut gua gitu. Dan kehidupan gua sehari-hari pun di kelas pun ya lebih banyak bertanya. Kadang gue cuma sebagai apa ya sebutnya salah satu orang yang awal yang gue bertanya buat mancing-mancing mereka tuh bertanya gitu. Oh supaya bertanya semua. Karena mahasiswa yang pada zaman sekarang gitu, pada zaman sekarang itu mahasiswa itu minim dengan kritis gitu kan. Betul. Minim untuk bertanya gitu. Betul. Makanya itu gue mengajak ketika gue di dalam kelas. Makanya gue lebih buat memancing mereka juga buat bertanya gitu. Itu sih kalau gue. Nah, abang boleh nggak bang mengasih sedikit aja motivasi untuk adik-adik maba yang nanti bisa masuk di program studi pendidikan agama Islam? Abang boleh mengasih motivasi sedikit? Buat teman-teman Camaba nih, Camaba 25 kan, nanti kita akan ketemu lagi, kita akan bertemu di PPKMB 2025-2026. Nah, kita akan bertemu dan menurut gua motivasi yang terbaik itu adalah motivasi diri sendiri gitu kan. Dan lebih ke gimana kalian ini ingin masuk PA itu pertama ikhlas gitu loh. Belajar itu tentang ikhlas gitu. Betul. Nah, dan PA ini sendiri kan kalau gue pribadi ya, kenapa gue pengen masuk, salah satu tadi gue kasih tahu, gue pengen masuk PA itu ya seperti hadis yang Rasulullah SAW berkata gitu kan, khairun nas anfa'uhun nas gitu kan. Setiap manusia itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan gue pengennya gue juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, mungkin teman-teman dari Camaba juga bisa mengambil PA ini untuk salah satunya bermanfaat untuk orang lain gitu. Betul. Itu. Dan yang terakhir buat teman-teman maba yang akan masuk ke prodi agama Islam, tetap semangat dan ketika kalian nggak tahu nih tentang apa bisa tanyakan saya gitu kan. Saya pun nggak akan berada di kampus gitu. Itu sih bang. Berarti saya ingin bertanya nih tentang sedikit lah di himpunan abang kan sebagai ketua umum di prodi pendidikan agama Islam. Apakah abang bisa untuk ke depan itu mengayomi seluruh maba dari segi dia nggak tahu apa itu himpunan atau gimana caranya bergerak di himpunan, abang bisa nggak mengayomi itu? Insya Allah dengan tekad gue semangat gitu dan ya insya Allah gue bisa buat mengayomi mereka ketika mereka babang. Minum dulu bang, minum dulu aja nggak apa-apa. Oh minum ya? Minum dulu aja silakan. Jadi gini bang, tadi sampai mana bang? Sampai memotivasi kau bisa ngajar kan adik-adik. Nah, jadi buat motivasi teman-teman ya gue insya Allah sih bisa dan teman-teman gue, teman-teman dari anggota gue insya Allah bisa mengayomi PAI 25 nanti gitu kan. Karena kita ini ingin biar mereka tuh lebih nyaman di PAI itu sendiri, apalagi di himpunan khususnya. Karena kita ini mewadahi teman-teman 25 yang contoh ketika teman-teman 25 nggak tahu permasalahan yang di kampus atau bukan permasalahan sih, lebih tepatnya teman-teman PAI ini
ada kekurangan yang belum tahu kayak tentang maka atau lain-lain, kita bisa mengajari gitu. Oke. Itu yang pengen gue kasih tahu teman-teman maba, jangan takut, jangan risau, kita bakal tetap bersamai. Betul. Sampai kalian bisa, asalkan ada kemauan. Itu Oke. sih. Berarti Masya Allah nih. Hey, Abang sebagai ketua umum nih di Prodi, pasti maba-maba yang nanti masuk di himpunan atau di program studi pendidikan agama Islam ini, dia nggak bakal hilang arah lah bahasanya. Iya, benar. Karena ada Abang Rija Ali nih yang sangat tampan untuk adik-adik maba nih. Nah, kalian nggak usah khawatir untuk nanti ke depan jalan kalian ini bisa lurus karena ada abang ini. Nah, itu dia. Itu dia. Hanya Allah yang tahu ya. Hanya Allah, itu bener bang, bener. Itu dia. Mungkin itu sih bang yang gua ingin nanyain ke abang dari segala sesuatu. Mungkin maba tuh nggak bakal kaget lah. Iya benar. Kalau misalnya mereka itu nonton video ini dari segi abang di himpunan, perjalanan abang selama masih maba gitu. Nah mungkin maba dia bisa bermotivasi lah, apa yang abang kasih kemotivasi untuk maba ini, mereka pasti menggebu-gebu lah. Pasti maba kan kalau kita dulu juga ngerasain, wah masuk perguruan tinggi nih, iya, gitu kan, menggebu-gebu lah. Ya, dia selama PPKMB di ospek segala macam pasti dia, gua harus bisa gitu. Nah untuk maba nanti kalian harus tetap semangat ya, karena kalian bakal dituntun oleh Bang Rija. Kalian gak usah khawatir kalau misalnya nanti kalian ke depan mikir kalian itu hilang arah atau segala macam, selalu ada Bang Rija. Itu dia. Itu dia. Nah, itu aja Bang ya. Kalau misalnya dari segi kata ada yang kurang, mohon maaf Bang nih. Siap, kita manusia bukan nabi boy gitu. Itu dia. dia. Mohon maaf nih Bang ya kalau misalnya salah. Bang. Mungkin sampai sini aja Bang. Ya. Itu saja teman-teman. Biasa 1 jam aja gitu. Kalau 1 jam sih ya nggak ada makanan itu di dia. ya kan masih minuman doang ini bang, aduh aduh minuman nih bang, masalahnya nggak ada makanan. Gantian nih. Itu dia itu diam aja bang, ya tete aja. Oke. Itu aja mungkin untuk teman-teman podcast berisik dan positif. Kalau misal dari segi kata mohon maaf ya, kita bukan nabi misalnya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.